Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauzan Maulana Lubis, mahasiswa Ilmu Komputer 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berikut saya akan menyajikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. Mungkin teman-teman sekalian sudah pada mengenal paragraf setelah belajar bahasa Indonesia dimanapun sekolah Anda berada. Berikut saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finoza dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pengertian paragraf menurut para ahli, yang pertama menurut Widya Martaya pada tahun 1995, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua ada Al-Qaeda dan kawan-kawan pada tahun 1988. Paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di satu paragraf. Kemudian ada Parera pada tahun 1991. Paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karangan ilmiah. Kemudian ada Lamudin Finoza pada tahun 2004. Paragraf atau alenia, yaitu bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat unsur penggabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu kesatuan yang utuh pada suatu karangan. Fungsi pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Yang A, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang B, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang C, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang D, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang E, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang F, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang G, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Sudarno dalam Hikmat Title. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Membuat paragraf terdapat syarat-syarat pembentukan paragraf agar mempermudah penulis dalam menuangkan ide atau gagasan dalam penulisan paragraf. Yang pertama, kesatuan atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua, ada kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur paragraf ada 3, yaitu yang pertama, kesatuan, koherensi, dan pengembangan. Kesatuan adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua, koherensi, kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik, terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Yang terakhir, pengembangan adalah gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Yang selanjutnya saya akan membahas kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf.
Penyusunan paragraf sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Selanjutnya, macam-macam paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengarkan, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya adalah objek yang digambarkan. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang membacanya akan bertambah wawasannya. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya adalah ada pendapat dan ada alasannya. Yang terakhir ada persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Contohnya dapat dibaca. Yang ketiga ada paragraf campuran. Adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal. Contohnya dapat dibaca. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Itu merupakan contoh paragraf campuran. Paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahuluan berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf pembuka mengemukakan hal-hal yang menjadi peminat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. Yang kedua disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide atau subtopik pembicaraan. Yang ketiga, paragraf penutup. Ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran dan harapan, penegasan, kritikan, dan rangkumanisi uraian atau resume. Itu saja penyajian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semua yang telah menonton.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.